Perfect. Kira-kira apa yang didoakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Doa di Taman Getsemani yaitu ada di Matius 26 ayat 39. Dalam doanya, Yesus memohon kepada Bapa. Bapa, jika Engkau mau, hapuskanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki. Nah, teman-teman, apa ya kelanjutan tentang kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Yuk, ikuti sama-sama ibadah ini sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Niko. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk beribadah. Urapi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita. Kita sambil tepuk tangan kita ya. Jangan ada yang diam ya adik-adik. Kita lagu ini dari awal. Yuk, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tanding lagi. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Katakan Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya lagi. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita ulangi sekali lagi dari awal ya, lebih semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terhebat. Siapa? Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Sekali lagi. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus sambil loncat ya. Besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk teman-teman. Yuk kita mau lebih lagi datang ke Tuhan. Siapkan hati kalian, sudah tidak ada lagi yang ngobrol apapun, apalagi bercanda. Oke. Yuk kita lebih serius lagi datang ke Tuhan. Siapkan hati kita, lipat tangan, tutup matanya, lebih sungguh-sungguh. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
kasih ya Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami paham, kami mengerti, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati setiap kakak yang akan menyampaikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, kita sudah mengakhiri bulan September. Dan hari ini kita masuk di bulan yang baru yaitu bulan Oktober. Hari ini kakak bersuka cita bisa kembali menyapa adik-adik semua yang setia melihat tayangan online di ibadah Kids Church kita. Nah, hari ini kakak akan bawakan satu tema cerita untuk satu bulan ini. Cerita yang tidak kalah seru nih dengan cerita-cerita sebulan-bulan yang sudah lalui kita sebelumnya. Nah, bulan ini kakak mau sampaikan satu tema penting buat kita semua. Kita kembali lagi ke satu tema yaitu tentang unity. Apa itu unity kak? Unity adalah kesatuan hati. Kita bersama-sama melayani Tuhan dan kita unity juga untuk mengasihi Tuhan. Unity juga bicara soal bagaimana kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus suka sama kita, sama anak-anaknya, sama kakak dan sama kita semua kalau kita menjadi unity atau menjadi satu supaya kita tidak terpecah-pecah, supaya kita tidak berbeda-beda jalannya gitu ya. Tuhan mau kita menjadi satu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Nah, karena bulan ini temanya unity, pesan Tuhan apa sih yang kita mau dapatkan? Apa sih yang mau kita pelajari tentang unity di bulan ini? Tuhan pesan gini untuk di bulan ini, yaitu kita unity untuk penuaian jiwa. Kita unity untuk supaya kita bisa menuai banyak jiwa untuk kita bawa supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ada cerita pertama yang akan kakak bawakan di minggu pertama ini tentang satu tokoh yang hebat juga di dalam satu hati atau keunitiannya supaya banyak orang juga diselamatkan. Nah, suatu kali kakak akan sampaikan cerita ini, tapi sebelum kakak ceritakan, kakak mau kasih tahu nih, cerita firman Tuhan di minggu ini akan diambil dari kitab Matius pasal ke-26 ayat 36 sampai 46. Semuanya serba 6 ya. Nah, adik-adik akan catat juga, boleh dicatat. Nanti setelah kamu catat, kamu baca lagi setelah ini dan kamu bisa pahami ceritanya yang sudah kamu baca, yang sudah kamu dengar juga. Oke. Kakak akan ceritakan saat ini, kakak mau cerita tentang satu pribadi yang hebat. Suatu kali di malam hari ya, di sore menjelang malam ada seorang guru yang memiliki banyak murid ya. Suatu kali guru ini akan menghadapi suatu peristiwa yang besar, tetapi sebelum dia menghadapi peristiwa yang besar, dia harus melakukan sesuatu dulu. Nah, pertanyaan kakak nih sama adik-adik di rumah, kira-kira siapa nama guru itu? Guru yang punya banyak murid, guru yang menjadi teladan buat banyak orang, guru yang melakukan banyak hal, banyak mujizat selama dia hidupnya. Kalau kamu bisa jawab, kamu boleh ketik di kolom komentar dan supaya kakak bisa lihat apa yang kamu jawab. Kakak kasih waktu nih sekarang supaya kamu jawab dulu, pikirkan siapa sih nama guru yang kamu sebutkan, yang kakak sebutkan tadi dan kamu pikirkan gitu ya. Boleh kamu ketik sekarang juga supaya berlomba bersama-sama. Siapa yang lebih dahulu nanti masuk di kolom komentar dan kakak akan lihat komentarnya. Oke? Kalau sudah, kakak akan kasih tahu nih. Oke ya? Nah, guru yang akan kakak ceritakan namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, suatu kali Tuhan Yesus di akhir detik-detik masa hidupnya, di mana ketika Tuhan Yesus sudah mau masuki peristiwa di mana dia harus disalib, dikorbankan untuk kakak dan untuk kamu, ada peristiwa penting di sini adik-adik. Suatu kali Tuhan Yesus di malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk apa? Berdoa. Dia mengajak beberapa muridnya untuk pergi ke satu tempat yang namanya Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus punya satu tujuan penting sebelum dia memberikan hidupnya untuk menjadi korban penebusan kakak dan juga kamu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani dan berdoa. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus mengajak muridnya bersama-sama ke Taman Getsemani untuk berdoa. Setelah mereka sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada salah satu muridnya yaitu Petrus. Dia bilang begini, Petrus, kamu tunggu di sini. Saya akan berdoa agak ke dalam, kata Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain ada di sana juga. Tuhan Yesus berpesan, berjaga-jagalah. Karena aku harus berdoa. Ya, Tuhan Yesus sudah mulai merasa waktunya akan tiba. Di mana dia akan mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan. Makanya Tuhan Yesus pesan sama murid-muridnya, berjaga-jaga ya. Aku akan berdoa dan kamu harus tetap berjaga-jaga. Setelah itu Tuhan Yesus mulai masuk ke Taman Getsemani. Dan dia mulai bersujud dan dia berdoa kepada Bapa.
Apa yang Tuhan Yesus doakan? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa seperti ini. Bapa, kalau bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa adik-adik yang dimaksud dengan cawan? Cawan itu bicara begini, bahwa Tuhan Yesus tahu dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Ada satu cawan yang dimana dia harus curahkan, yaitu darahnya sendiri, supaya itu dilakukan yang menjadi kehendak Bapa buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kalau bisa, biarlah semua ini tidak terjadi, kata Tuhan Yesus. Tapi di akhirnya Tuhan Yesus bilang, tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus gak mau menjadi kehendaknya sendiri yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang sudah direncanakan Allah sejak semula, supaya kakak bisa diselamatkan. Dan supaya kamu juga bisa diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Nah setelah itu, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia mulai pergi menjumpai murid-muridnya yang tadi disuruh berjaga-jaga, adik-adik. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus menemukan bahwa murid-muridnya sedang tertidur. Murid-muridnya sedang asyik tertidur pulas dan tidak ada satupun yang mereka berjaga-jaga. Tidak satu hati sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ketika dia berdoa, murid-muridnya juga berdoa. Tapi mereka tidak berdoa. Apa yang dilakukan mereka? Mereka malah tertidur. Dan ketika mereka tertidur, Tuhan Yesus mulai membangunkan mereka satu persatu. Tuhan Yesus bilang ini, gak bisakah kamu sanggup untuk berjaga-jaga sebentar aja, 1 jam aja, selama aku berdoa, kamu juga berdoa. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu tetap kuat juga. Aku kuat, kata Tuhan Yesus, dan kamu juga kuat gitu ya. Setelah itu Tuhan Yesus menasehati mereka, dan setelah itu Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa. Dia berdoa lagi kepada Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus bilang apa? Tapi biar kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ya, apa yang terjadi saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Hari itu Tuhan Yesus sedang dalam keadaan rasa takut. Dia menghadapi suatu ketakutan yang besar, kecemasan, kekhawatiran, sehingga keringat yang keluar dari peluhnya Tuhan Yesus itu seperti darah. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus bukan takut atas kematian yang akan Tuhan Yesus hadapi. Tapi bagaimana Tuhan Yesus merasa begitu takut karena dia harus bersentuhan dengan yang namanya dosa. Ingat ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang juga menjadi manusia, yang punya rasa takut, punya rasa khawatir. Tapi jangan salah juga, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia harus tanggung dosa kakak dan dosa kamu. Tuhan Yesus mau begini, dia mau melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Bapanya, bukan kehendaknya. Apa yang akan dihadapi Tuhan Yesus bukan sesuatu yang kecil adik-adik, tapi sesuatu yang besar, sesuatu yang menjadi penentuan antara hidup dan mati seluruh umat manusia yang berdosa. Kalau hari itu Tuhan Yesus tidak mau melakukan kehendak Bapa di sorga, kakak, kamu semua tidak ada satupun yang kita bisa diselamatkan. Karena gagal semua rencana Tuhan. Tapi hari itu Tuhan Yesus mau belajar, Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendaknya sendiri. Sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus meunity dengan Bapa di sorga, dia memiliki satu tujuan penting bersama dengan Bapa di sorga, keselamatan itu terjadi. Kakak diselamatkan, kamu diselamatkan, dan kita menerima yang namanya penebusan dari Tuhan Yesus. Dosa kita semua ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kamu diselamatkan Tuhan, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan. Nah, cerita hari ini kakak mau ajarin sama adik-adik begini. Belajar mulai memiliki satu hati, ya, unity. Untuk kita mau mengasihi Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maksudnya gimana kak? Nah perhatikan adik-adik ya, mengutamakan kehendak Tuhan itu seperti ini. Kalau kamu punya keinginan yang besar, tapi keinginan kamu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, artinya apa? Yang harus kamu utamakan adalah kehendak Tuhan. Mungkin kamu punya banyak mimpi, kamu pengen ini, pengen itu, tapi Tuhan bilang belum. Nah, yang harus kamu taati adalah apa? Kehendak Tuhan. Contoh kecil, hari Minggu harusnya kamu beribadah. Tapi kamu punya keinginan untuk kamu berlibur bersama keluarga kamu, jalan-jalan karena hari libur. Kamu tidak bersekolah dan kamu tidak melakukan aktivitas lain dan kamu ingin jalan-jalan sama keluarga nih. Tapi hari itu juga kamu harus ibadah ketemu dengan Tuhan. Mana yang kamu pilih? Menurut kamu mana kehendak Tuhan? Ya, kamu pergi ke gereja atau kamu pergi berlibur dengan keluarga kamu? Kamu pilih mana yang menjadi kesenangan Tuhan dan yang mana menjadi kesenangan diri kamu sendiri. Firman Tuhan mengajarkan begini adik-adik, untuk kita bisa unity sama Tuhan, kita bekerja sama-sama Tuhan, kita harus bisa belajar melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu, baru kehendak kita sendiri. Kita utamakan apa yang menjadi Tuhan
mau atas hidup kakak dan hidup kamu, ya, supaya kita diberkati Tuhan dan supaya kita menjadi anak-anak yang hebat yang dipakai Tuhan untuk kita menuai banyak jiwa. Kita jadi berkat, kita jadi contoh, jadi teladan buat teman-teman yang lain. Oke, nah pelajaran hari ini adalah kita belajar untuk satu hati unity, melakukan kehendak Tuhan. Kita utamakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Dan hari ini kita semua belajar, kakak belajar, kamu belajar, kita semua belajar untuk kita taat sama apa yang Tuhan mau, ya. Kita belajarnya seperti Tuhan Yesus sudah korbankan dirinya, dia melakukan segala sesuatu, dia korbankan segalanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan karena ketaatan Tuhan Yesus, kakak, kamu semua dan kita semua yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kakak berharap adik-adik tetap setia belajar firman Tuhan, ya. Di rumah, dimanapun kamu berada, baca Alkitab, baca firman Tuhan, percaya Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, dan jadi teladan. Ceritakan kisah semua ini yang sudah kamu dengar kepada banyak orang, supaya banyak orang juga diberkati Tuhan. Dan kalau bisa, kamu share, ya, link ibadah hari ini ke teman-teman kamu, teman sekolah, keluarga kamu, saudara-saudara kamu, supaya mereka juga bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan, dan kakak berharap adik-adik semua tetap setia, terus mengikuti ibadah, dan kita sama-sama melayani Tuhan dan unity di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita tutup ibadah kita dan selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak semua kita untuk kembali berdiri sama-sama. Kita mau persiapkan hati kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami diberkati Tuhan dan kami belajar melalui firman Tuhan. Dan biar semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami melakukan firman Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan. Dan sebelum kami selesai ibadah Tuhan, biar kami menerima berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan diberkati Tuhan semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Sekolah mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, dan apa saja yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.